Terkait ramainya pemberitaan kemarin Bang, yang beredar viral di Twitter itu seperti apa Bang? Ya, yang pertama pastinya saya cukup prihatin ya dengan pemberitaan tersebut, karena tidak yang disampaikan itu menurut saya harus ada pembuktiannya dulu sih ya. Jadi kan kita sebagai masyarakat juga harus paham dan jeli melihat informasi yang beredar di media sosial. Kalau informasi itu apakah fakta ataukah itu berita yang tidak benar, gitu loh ya Mas. Nah, kembali lagi, kalau yang dibahas rame di media sosial itu kan kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya ya silakan boleh tanya aja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya, bagaimana kita memperlakukan karyawan. Sangat saya manjakan Mas karyawan di sini Mas. Jadi untuk teman-teman ketahui juga ya, aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru hari pertama kali kerja aja, saya langsung tanya satu hal Mas, kamu punya ongkos nggak buat operasional? Kenapa saya lakukan itu? Saya dulu pernah waktu keterima kerja bukannya seneng malah bingung nggak punya ongkos. Ini bisa dikonfrontir semuanya loh, dan ada loh bukti-bukti kita transfer ke karyawan yang baru masuk sehari kerja. Ada karyawan yang baru masuk sehari kerja mau buat nebus ijazah kuliahnya 18 juta kita support ya, mau buat nikah 40 juta kita support. Jadi saya itu lebih ke apa ya, pernah jadi karyawan, dan ketika saya jadi pengusaha saya tahu banget di posisi karyawan bagaimana saya mau zalim, mau berbuat jahat sama karyawan gitu loh Mas. Dan sekali lagi, pengusaha tidak akan pernah bisa tanpa kerja tanpa karyawan. Ya, pengusaha harus benar-benar mengambil tanggung jawab penuh, perhatian, sayang, support system, saling bersinergi untuk mendukung bisnis perusahaan itu maju gitu. Kalau dalam sebuah perusahaan ada namanya aturan-aturan ya, SOP yang sudah disepakati kedua belah pihak ya, baiknya memang harus kedua belah pihak ini, baik dari penyedia kerja sama karyawannya juga harus bisa saling bersinergi untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika kita klien itu komplain atas servisnya saudara SDP, terus hubungi ke saya, hubungi ke partner saya, ya kita kasih teguran pun juga nggak main-main pecat karyawan. Ini ada buktinya nih. Pernah kita kasih surat peringatan pertama, ya ada tanda tangannya dia langsung ini, ya. Jadi perusahaan ini pun ya apa ya, meskipun saya nggak ada pengalaman bisnismen, tapi kan saya kan orang suka belajar, cari-cari info ya, bagaimana sih mengelola bisnis dan lain-lain, ikutin aturan yang ada dan lain-lain itu. Nah, di tanggal 27 Oktober 2022, kurang lebih 21 bulan beliau kerja. Ini resign mandiri loh. Resign mandiri di perusahaan. Bukan dipecat berarti Bang ya? Nggak ada, ini resign mandiri. Alasannya mau buka usaha. Kan saya selalu dukung kalau karyawan saya pengen hidupnya berkembang, pengen maju, ya kita dukung. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupannya lebih baik, masa kita mau tahan ya? Ini jelas loh yang buat yang bersangkutan ya. Jadi tidak, menurut saya itu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik yang si pendalilnya juga harus bisa memberikan buktinya.